1906 Dia sebenarnya Fang Yuan. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Perubahan mendadak itu terjadi di depan semua makhluk abadi. Shen Chongsheng mendekati makhluk abadi iblis misterius itu. Dia menunjukkan ekspresi gelisah. Akhirnya, aku akhirnya menemukanmu, leluhur Shen Sang. Teriak Shen Chongsheng dengan suara sedikit gemetar. Motif sebenarnya dia datang ke sini adalah untuk menyelamatkan leluhurnya, Shen Sang. Shen Sang adalah dewa Gu paling luar biasa di klan Shen, dia memiliki bakat luar biasa yang diakui publik. Faktanya, ketika dia masih menjadi dewa Gu peringkat 6, seorang ahli hebat jalur kebijaksanaan peringkat 8 mengatakan bahwa dia adalah pemimpin abadi timur ratusan tahun. Dengan setengah bakat seorang yang terhormat, itu berarti dia akan menjadi pemimpin para dewa Laut Timur dalam ratusan tahun ketika dia mencapai peringkat 8. Bakatnya begitu tinggi sehingga bisa dibandingkan dengan setengah yang terhormat. Namun, Shen Sang mengejar kekuatan dan secara bertahap jatuh ke jalur iblis, dia mulai melakukan perbuatan keji. Klannya menghargai bakatnya dan meskipun mereka menghukumnya, itu bukanlah hukuman yang berat, mereka terus-menerus melindunginya. Shen Sang tidak mengubah jalannya, dia menjadi lebih berani dan sebagai dewa abadi yang memiliki jalan lurus di permukaan, dia bertindak seperti iblis. Dunia Dewa Abadi Laut Timur dirahasiakan, klan Shen berhasil menyembunyikan fakta tersebut tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya dari Yang Mulia Dewa Abadi Bumi Surga. Yang Mulia Dewa Abadi Bumi Surga mengambil tindakan, menekannya, tetapi tidak mengungkap identitasnya di depan umum. Klan Shen tidak berani mempublikasikannya, mereka hanya mengumumkan bahwa Shen Sang telah meninggal karena kesengsaraannya. Setelah Shen Chongsheng menangkap Gu Yue Fang Zheng, pengadilan surgawi menghubunginya dan memberitahunya tentang informasi Shen Sang, sebagai ganti Fang Zheng. Oleh karena itu, Shen Chongsheng mengetahui bahwa Shen Sang masih hidup, dan bahwa dia dipenjara di dalam surga Paus Naga. Untuk memasuki surga Paus Naga, Shen Chongsheng memobilisasi seluruh klan Shen untuk menyelidiki dan mencari secara rahasia. Tepat pada saat ini, Ren Xiuping menargetkan Miao Ming Shen dan menyerang mereka, mengungkap petunjuk yang mengarah ke Paus Naga Biru. Setelah klan Shen mengetahui hal ini, Shen Chongsheng memimpin mereka untuk memaksa Ren Xiuping menyerah. Mereka mengetahui bahwa Miao Ming Shen punya cara untuk menemukan lokasi Paus Naga Biru yang tepat. Miao Ming Shen mengumpulkan 8 orang abadi untuk mencari warisan sejati bumi surga di Paus Naga Biru. Ren Xiuping dan Shen Chongsheng mengetahuinya dan mengikuti mereka. Setelah itu, hal itu menyebabkan serangkaian kejadian. Setelah Shen Chongsheng datang ke surga Paus Naga, dia mencoba semua cara yang mungkin untuk menemukan lokasi Shen Sang. Setelah beberapa misi, Dewa Gu klan Shen Qi mendapat informasi tentang lautan tangisan penyesalan. Shen Chongsheng menduga bahwa makhluk abadi iblis di lautan tangisan penyesalan kemungkinan besar adalah Shen Sang. Chu Ying benar-benar menerima misi untuk membunuh Shen Sang. Hal ini mengejutkan Shen Chongsheng. Ia segera menghubungi Fang Yuan, berbohong bahwa ia sedang mencari Gu tanggapan dan menawarkan sejumlah besar material abadi untuk menunjukkan niat baiknya. Karena itu, Fang Yuan membawa Shen Chongsheng ke lautan tangisan penyesalan. Shen Chongsheng menunggu secara diam-diam dan tidak bergerak, hanya pada saat-saat terakhir, ia bertindak dan menyelamatkan Shen Sang dengan satu serangan. Perubahan ini membuat semua orang tercengang kecuali para dewa abadi klan Shen. Seketika, Miao Ming Shen dan yang lainnya memiliki ekspresi gelap hati. Mereka tenggelam ke dasar. Shen Chongsheng pada awalnya adalah dewa abadi peringkat 8, mereka memiliki Shen Sang lain yang juga merupakan dewa abadi peringkat 8 sekarang. Saat itu, dewa abadi bumi surga harus menekannya secara pribadi. Ia jelas memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa yang tidak boleh diremehkan. Dengan Shen Sang, kekuatan klan Shen meningkat pesat. Tidak hanya di surga Paus Naga, tetapi bahkan di Laut Timur, akan ada perubahan yang mengejutkan. Saat ini, di jalur lurus Laut Timur, klan Shen akan menjadi satu-satunya kekuatan super dengan 2 dewa Gu peringkat 8. Klan Shen akan menjadi kekuatan terkuat di Laut Timur. Ini akan berdampak besar dan membawa manfaat besar bagi klan Shen. Saat itu, pengadilan surgawi mengungkap rahasia ini kepada mereka. Tidak mengherankan bahwa Shen Chongsheng segera melepaskan Fang Zheng tanpa peduli dengan leluhur Laut Qi, yang mengisyaratkan bahwa dia ingin mendapatkan Fang Zheng. Kamu adalah keturunan klan Shenku. Shen Sang melayang di udara, menatap Shen Chongsheng, matanya bersinar cemerlang saat dia mengangguk.
memang, kamu adalah anggota klan Sen. Tahun berapa sekarang? Sen Sang memiliki suara serak, bahkan lebih kasar daripada burung gagak. Dia mengenakan jubah abu-abu yang compang camping, wajahnya pucat dan rambutnya acak-acakan, matanya merah dan merah. Aura puncak peringkat 8-nya terpancar dari tubuhnya dengan kekuatan yang kuat. Sen Chong Seng menjawab pertanyaannya dan mengatakan kepadanya bahwa Dewa Bumi Abadi telah meninggal sejak lama. Sudah lama berlalu. Sen Sang menghela napas dalam-dalam, Tuan Bumi Surga akhirnya mati, desah. Sikapnya terhadap Yang Mulia Abadi Bumi Surga agak aneh. Yang Mulia Abadi Bumi Surga menekannya tetapi dia malah memanggil Bumi Surga dengan sebutan Tuan. Setelah menghela napas, Sen Sang melihat ke arah Fang Yuan dan para abadi lainnya. Dia melihat sekeliling dan memahami situasinya, dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum, bagus, tampaknya klan Senku memiliki banyak orang berbakat. Setelah itu, dia memfokuskan pandangannya pada Fang Yuan sambil berbicara dengan nada lembut, teman, aku bisa lolos berkatmu. Itu sebagian besar karena usahamu, apakah kau ingin bergabung dengan klan Sen dan menjadi tetua tertinggi eksternal kita? Dia sebenarnya ingin merekrut Fang Yuan. Memang, Fang Yuan telah menunjukkan nilai yang cukup. Hanya status Grandmaster jalur formasinya saja sudah merupakan sesuatu yang diinginkan klan Sen. Dan melihat pencapaian dan usianya, mungkin saja dia bisa menerobos ke Grandmaster jalur formasi dalam hidupnya. Sen Chong Seng menangkupkan tinjunya ke arah Fang Yuan, menambahkan, Cu Ying, aku berbohong sebelumnya tetapi aku tidak punya pilihan. Menyelamatkan leluhur kita Sen Sang sangat penting bagi klan Sen, aku harap kau bisa mengerti. Fang Yuan mengangguk dengan ekspresi datar, dia bahkan tersenyum, tentu saja aku mengerti, jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Tetapi klan Sen ingin merekrutku. Hehehe. Fang Yuan tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Sen Chong Seng berkata dengan dingin, teman Cu Ying, mengapa kau tertawa? Fang Yuan mengangkat alisnya, atas dasar apa klan Sen mau mencoba merekrutku? Kalian sama sekali tidak memenuhi syarat. Tatapan Sen Chong Seng berubah dingin seperti es. Klan Sennya adalah kekuatan super laut timur, mereka memiliki 7 wilayah laut besar dan ribuan wilayah laut menengah dan kecil. Mereka bahkan memiliki 2 peringkat 8 sekarang. Dengan kekuatan seperti itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk merekrut seorang abadi kecil. Cu Ying, jangan terlalu sombong. Klan Senku memberimu kesempatan, ini adalah kemurahan hati leluhur kita Sen Sang. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sen Xiao dan Sen Qi dengan cepat berbicara, mereka terbang keluar dari formasi tambahan, berkumpul dengan Sen Chong Seng dan Sen Sang. Mata merah Sen Sang memiliki niat membunuh yang dalam, dia menatap Fang Yuan dan berbicara dengan suara dingin, Cu Ying. Aku perlu mengingatkanmu, kalian semua dikirim ke sini oleh Tugu Merit, metode Bumi Surga membatasi kalian untuk saling bertarung. Tapi aku telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak dibatasi oleh Tugu Merit, jadi kalian semua dapat diserang olehku. Ekspresi Miao Ming Sen dan yang lainnya berubah. Mimpi terburuk mereka telah menjadi kenyataan. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Tepat ketika mereka tidak berdaya, mereka tiba-tiba mendengar Fang Yuan tertawa keras saat dia mengarahkan jarinya ke Sen Sang yang berada di langit, memprovokasi dia untuk menyerang. Miao Ming Sen dan yang lainnya tercengang. Apakah ini keberanian atau kebodohan? Mereka tidak dapat mengatakannya. Mata Sen Sang bersinar dengan cahaya merah darah saat dia merendahkan suaranya yang dipenuhi dengan kemarahan. Kamu sedang mencari kematian, kalau begitu pergilah dan mati. Sambil berkata demikian, dia membuka mulutnya saat gelombang suara berwarna darah berbentuk bola melesat ke arah Fang Yuan. Gelombang suara itu sangat cepat, hampir dalam sekejap, ia terbang menembus langit dan mendarat di formasi tambahan. Ledakan, formasi tambahan itu runtuh seketika, bahkan tidak bertahan sesaat. Sebuah ledakan dahsyat terjadi, gelombang laut besar melonjak ke langit, tingginya puluhan kaki. Sebelum gelombang itu mendarat, ledakan itu telah menyebabkan kerusakan di sekitarnya. Miao Ming Sen dan yang lainnya harus terbang ke langit, menjauh dari formasi tambahan mereka. Semua formasi tambahan hancur, Miao Ming Sen dan yang lainnya memiliki ekspresi pucat. Serangan Sen Sang jelas berada di level 8, itu mengerikan. Dari sudut pandang mereka, kecil kemungkinan Cu Ying selamat dari itu. Sebenarnya, mereka tidak peduli dengan situasi Cu Ying saat ini, mereka lebih mengkhawatirkan diri mereka sendiri.
Karena Shen Sang telah membuktikan kata-katanya sebelumnya dengan tindakan, ia benar-benar dapat menyerang Miao Ming Shen dan yang lainnya. Leluhur sangat kuat. Shen Chongsheng menyipitkan matanya, dia tahu seluk-beluk di dalamnya. Shen Sang tidak mengolah jalur suara secara khusus, metode jalur suara yang dia gunakan sebelumnya bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Chu Ying sudah mati. Bagus dia mati, aku tidak menyukainya sejak awal. Memang, dia hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7 tetapi bertindak begitu arogan karena dia tahu banyak hal tentang surga paus naga, dia benar-benar tidak menghargai kita. Dia berani memprovokasi peringkat 8, dia benar-benar ingin mati, kata Shen Xiao sambil tiba-tiba tergagap. Setelah ombak besar menghantam, ombak besar baru terbentuk. Di dalam uap dan kabut, sebuah kapal berkilau yang ditutupi cahaya putih perak muncul di depan semua makhluk abadi. Lengan Chu Ying berada di belakang punggungnya, dia berdiri di geladak sambil membawa senyum yang sama seperti sebelumnya. Shen Sang melihat ini ketika pupil matanya menyusut, dia tersentak kaget, rumah Gu abadi peringkat 8. Semua dewa Gu lainnya tercengang. Mereka sangat akrab dengan rumah Gu abadi ini, tidak, di 5 wilayah saat ini, Gu abadi mana yang tidak tahu tentang rumah Gu abadi ini. Ini adalah kapal perang terbang Myriad Year. Ren Xiuping berteriak, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Chu Ying benar-benar memiliki kapal perang terbang Myriad Year, siapa dia sebenarnya? Shen Xiao terdiam. Para abadi menatap Fang Yuan dengan tatapan tajam, dia perlahan-lahan menghilangkan wajah yang dikenalnya saat dia menunjukkan penampilan aslinya. Setelah melihat penampilan aslinya, semua hati abadi bergetar, tidak ada dari mereka yang bisa tetap acuh tak acuh. Hua Dai berteriak keras, itu Fang Yuan. Dia terlalu terkejut, dia selalu merasa bahwa Fang Yuan sangat hebat dan perkasa, jauh dari orang-orang seperti mereka, untuk berpikir bahwa dia ada di dekatnya sepanjang waktu. Sungguh tidak dapat dipercaya, itu Fang Yuan. Para dewa Gu dari klan Shen menggertakkan gigi mereka, beberapa bernapas dan terengah-engah dengan keras. Jadi begitulah, Miao Ming Shen menelan ludahnya. Chu Ying adalah identitas palsu Fang Yuan, bagaimana mungkin seorang abadi tunggal yang begitu kuat muncul di Laut Timur secara tiba-tiba? Bagaimanapun juga, itu adalah Fang Yuan. Siapa Fang Yuan? Dia telah mewarisi banyak warisan yang terhormat, dia adalah seseorang yang tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Tidak heran Chu Ying memiliki pencapaian seperti itu dalam jalur transformasi dan jalur formasi. Ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan sejati Fang Yuan. Sekarang semuanya masuk akal. Ekspresi Shen Chongsheng pucat saat dia menggertakkan giginya, hanya dalam waktu singkat, keringat telah terkumpul di dahinya. Jadi itu adalah iblis besar Fang Yuan. Tidak heran dia memiliki sikap seperti itu, bahkan terhadap 2 peringkat 8, dia menunjukkan penghinaan seperti itu terhadap klan Shen. Itu wajar, Shen Chongsheng tiba-tiba merasa bahwa itu adalah situasi yang logis, semua kemarahannya terhadap kesombongan Chu Ying lenyap sepenuhnya tanpa jejak. Fang Yuan berani memprovokasi bahkan pengadilan surgawi dan membunuh anggota mereka, bagaimana mungkin klan Shen bisa dibandingkan? Setelah kemarahannya mereda, dia merasakan ketakutan yang hebat setelahnya. Dia benar-benar bertemu dengan Fang Yuan, ini adalah orang yang sangat bermasalah. Shen Chongsheng mendesah dalam hatinya, peruntungannya benar-benar buruk, mengapa dia bertemu Fang Yuan dari semua orang. Pada saat ini, kekuatannya yang peringkat 8 tidak dapat memberinya kepercayaan diri, dia panik dalam hati. Pada saat ini, Shen Chongsheng mendengar suara Shen Sang, siapa Fang Yuan? Shen Chongsheng menatap Shen Sang yang memiliki ekspresi bingung. Dia merasa ini sangat aneh. Dewa Gu ini hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, dia hanya mengubah penampilannya. Mengapa mereka semua begitu takut? Shen Sang menatap Shen Chongsheng dengan tatapan yang sedikit bertanya, seolah berkata, kamu adalah peringkat 8 yang hebat, mengapa kamu takut pada peringkat 7, apa yang perlu ditakutkan? Meskipun Fang Yuan menunjukkan penampilannya, dia tidak memperlihatkan aura peringkat 8-nya, aura itu masih tersembunyi. Shen Chongsheng berkedip saat dia menggigil dalam hati. Bisakah dia tetap tenang? Bisakah dia melihat Fang Yuan dengan akal sehat dan tingkat kultivasinya? Dia adalah iblis kejam yang berani menginjak-injak pengadilan surgawi, dia menghancurkan 6 rumah Gu abadi milik pengadilan surgawi sebelumnya, dia bahkan membantai sekelompok dewa Gu pengadilan surgawi. Dia kejam dan licik, bahkan pengadilan surgawi tidak punya pilihan untuk melawannya.
Sekarang klan Shen menyinggungnya, lupakan 2 peringkat 8, bahkan jika mereka memiliki sekelompok peringkat 8, Shen Chongsheng tidak akan merasa aman sama sekali pada titik ini. Fang Yuan tidak lagi seperti sebelumnya. Pengadilan surgawi adalah alasan ketenaran dan dominasinya yang luar biasa. Meskipun ia hanya menunjukkan tingkat kultivasi peringkat 7, itu sudah cukup untuk mengintimidasi sebagian besar Dewa Gu peringkat 8 di dunia. Leluhur, Shen Chongsheng mengirim Gufana jalur informasi ke Shen Sang, itu berisi semua yang mereka ketahui tentang Fang Yuan. Shen Sang menerima Gufana itu saat indera keilahiannya menyapunya. Ia menatap Fang Yuan dengan jenis tatapan baru. Fang Yuan, bahkan pengadilan surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadapmu. Hahaha, menarik. Mata Shen Sang meledak dengan cahaya merah darah. Ia tertawa terbahak-bahak, memikirkan bahwa orang sepertimu akan muncul di dunia. Ini luar biasa, karena sekarang, aku tidak akan merasa kesepian. Mengatakan demikian, aura yang kuat keluar dari tubuhnya, menguasai lingkungan sekitar dan mendominasi hati semua orang. Shen Sang tidak hanya tidak merasa terancam oleh informasi Fang Yuan, ia bahkan menjadi sangat termotivasi untuk bertarung. Melihat aksi Shen Sang, Shen Chongsheng merasa percaya diri di dalam hatinya, aku mungkin bukan tandingan Fang Yuan, tetapi dengan leluhur Shen Sang di sini yang bukan seorang Dewa Gu peringkat 8 biasa, hasilnya masih belum diketahui. Saat dia memikirkan itu, cahaya perak melesat keluar dan memenuhi penglihatan Shen Chongsheng. Sialan, alarm dalam pikiran Shen Chongsheng berdering liar, dia dengan cepat mundur. Pada saat berikutnya, kapal perang terbang Myriad YR terbang di atas, menggambar lengkungan cahaya yang indah di udara saat melaju. Jika dia bereaksi lebih lambat dan tetap di tempat, Shen Chongsheng akan terkena kapal perang terbang Myriad YR. Shen Chongsheng tidak berani membayangkan hasil dari tabrakan itu. Ini adalah keuntungan dari rumah Gu abadi. Mengaktifkan gerakan pembunuh abadi membutuhkan waktu, tetapi menggunakan rumah Gu abadi untuk menyerang dan mengamuk akan langsung memungkinkan seseorang untuk melepaskan metode ofensif. Kapal perang terbang Myriad YR melesat lagi. Fang Yuan mengerahkan kapal perang terbang Myriad YR dan mengejar Shen Sang, mengabaikan Shen Chongsheng sepenuhnya. Shen Sang juga tidak berani menguji kapal perang terbang Myriad YR dengan tubuhnya yang telanjang. Ia dipaksa untuk dikejar-kejar oleh kapal perang terbang Myriad YR. Shen Chongsheng dan Dewa Gu klan Shen lainnya ingin membantu tetapi mereka tidak berdaya ketika mereka mengetahui bahwa mereka tidak dapat menyerang Fang Yuan. Sialan, Shen Chongsheng menggertakkan giginya, dalam situasi ini, keunggulan klan Shen dalam jumlah tidak dapat digunakan, mereka hanya bisa menyaksikan Fang Yuan bertarung melawan Shen Sang. Adapun Miao Mingzhen dan yang lainnya, mereka tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Mereka sudah mundur, bersembunyi di sudut medan perang. Namun, bahkan di dalam kapal perang terbang Myriad YR, dia masih dibatasi oleh metode Dewa Bumi Surgawi. Fang Yuan memiliki banyak bawahan di celah abadi yang berdaulat, tetapi dia tidak bisa membiarkan mereka keluar. Dia hanya bisa mengendalikan kapal perang terbang Myriad YR sendirian. Jika dia bisa membiarkan bawahannya keluar, jumlahnya akan jauh melampaui klan Shen. Junior yang sombong. Shen Sang marah dengan kata-kata Fang Yuan, dia berhenti di udara dan menggunakan jurus pembunuh abadi. Pencapaian terbang Shen Sang sangat tinggi, dia mampu terbang dengan cepat, mampu mengejar kapal perang terbang Myriad YR. Dalam proses melarikan diri, dia telah mempersiapkan jurus pembunuhnya, dia akhirnya melepaskannya sekarang. Jurus pembunuh abadi, lagu malam. Lagu melankolis itu dengan cepat menyebar ke seluruh medan perang, dan kesedihan yang terkandung di dalamnya seperti gelombang pasang, terus-menerus memenuhi hati orang-orang. Lagu itu memiliki tempo yang lambat, berfokus pada vokal orang tersebut, bersama dengan suara drum dan sitar, itu tradisional namun sedih. Hua Dai dan Feng Jiang yang berada di pinggiran sudah menangis. Miao Mingzhen, Ren Xiuping, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi sedih. Mereka tidak dapat menahannya. Fang Yuan mendengus dingin. Kapal perang terbang Myriad YR bersinar dengan cahaya karena membantunya menghalangi kekuatan nyanyian malam. Namun Shen Sang telah mencapai tujuannya. Dia mengaktifkan nyanyian malam, bukan untuk berhadapan langsung dengan para Dewa Gu di sini, tetapi untuk menciptakan lingkungan medan perang. Nyanyian itu menyelimuti laut dan langit, jejak kabut senja menyebar dari gelombang suara, menembus seluruh medan, dan setelah beberapa napas, seluruh lautan tangisan penyesalan berubah menjadi gelap gulita.
Para Dewa Gu terperangkap di area gelap ini dan tidak dapat melihat apapun, yang dapat mereka dengar hanyalah nyanyian malam yang menyedihkan, moral dan niat bertarung mereka turun drastis. Jika ini terus berlanjut, mereka akan menjadi tidak berdaya. Meskipun Fang Yuan hampir tidak terpengaruh, kegelapan di sekitarnya berarti bahwa dia telah kehilangan pandangan terhadap targetnya juga. Fang Yuan segera mengaktifkan metode investigasinya, untuk mencoba menemukan lokasi Shen Sang. Namun Shen Sang merasakan sesuatu saat dia tertawa, "Fang Yuan, kau jatuh ke dalam perangkapku." Sambil berkata demikian, dia mengaktifkan jurus pamungkas, cedera sensorik. Fang Yuan langsung menggerutu, dia langsung terkena jurus itu. Dia terkejut saat dia segera menyadari, ini adalah jurus pamungkas jalur manusia. Tidak heran kapal perang terbang Myriad Year milikku tidak dapat menangkisnya. Rumah Gu abadi memiliki serangan dan pertahanan, mereka memberikan jaminan besar bagi Dewa Gu dan sangat aman. Namun pertahanan ini tidak sempurna. Ketika Fang Yuan merancang kapal perang terbang Myriad Year, ia mempertimbangkan sebagian besar jalur tetapi jalur manusia adalah kelemahannya, ia bukan seorang Grandmaster jalur manusia saat itu. Pada saat ia mencapai level pencapaian, kapal perang terbang Myriad Year sudah dibangun, tidak dapat diubah, ia hanya dapat menyesuaikannya sedikit tetapi tidak dapat ada modifikasi besar. Dan yang terpenting, Fang Yuan tidak memiliki Gu abadi jalur manusia yang defensif. Shen Sang pasti memiliki Gu abadi jalur manusia tingkat tinggi. Setelah Fang Yuan dipukul, ia memahami sedikit tentang fondasi musuhnya. Dalam hal informasi, Fang Yuan adalah pihak yang kalah. Ia tidak tahu banyak tentang Shen Sang, tetapi Shen Sang tahu banyak tentangnya. Fang Yuan tentu saja memiliki kartu truf, seperti level kultivasi tingkat 8, cahaya mendalam 5 batasan, dan lainnya, tetapi ia bermaksud merahasiakan metode ini, ia tidak ingin mengungkapkannya sekarang. Di dalam surga paus naga ini, Fang Yuan tidak dapat menyerang Shen Chongsheng, Miao Mingzhen, dan Ren Xiuping. Jika mereka membawa informasi ini keluar dari Dragon Well Paradise, mudah bagi orang lain untuk mengetahuinya. Karena itu, Fang Yuan memutuskan untuk menggunakan metode yang telah ia ungkapkan sebelumnya untuk bertarung. Jurus pembunuh abadi, pedang fajar. Aura Myriad Year Flying Warship melonjak saat cahaya putih menyilaukan melesat keluar. Dari cahaya putih keperakan itu menggelembung air sungai waktu, dari mana untayan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sinar perak itu dengan cepat mengembun dan terbentuk, berubah menjadi banyak bilah tajam seperti pedang yang melesat keluar dengan keras. Sekelompok pedang terbang bersiul lewat, menunjuk langsung ke Shen Sang. Pedang terbang fajar adalah jurus pembunuh peringkat 8 yang asli, kekuatannya sangat besar, tetapi ketika Shen Sang melihat sekelompok pedang terbang itu, ia tertawa keras dan tidak menghindar. Pedang terbang putih keperakan mendarat di tubuhnya. Tubuh Shen Sang melonjak dengan aura misterius, ia tidak mati tetapi dipenuhi luka-luka. Namun segera, semua luka di sekujur tubuhnya menghilang, dan berubah menjadi tanda Dao. Luar biasa, catatan di klan memang benar, leluhur Shen Sang paling ahli dalam penyembuhan. Shen Chongsheng melihat kejadian ini dan berseru dalam hatinya. Ketika Shen Sang masih muda, dia adalah seorang tabib penyembuh. Ketika dia menjadi seorang guru Gu, dia mulai menjelajahi Laut Timur, dan karena metode penyembuhannya yang kuat dan unik, dia segera menjadi terkenal dan tersohor. Dia juga dipuji karena tindakan amalnya, sering membantu orang miskin dan yang membutuhkan tanpa memungut biaya konsultasi sedikit pun, dia menerima sambutan hangat kemanapun dia pergi. Justru karena ketenaran dan reputasinya yang terbentuk di masa mudanya, ketika ia jatuh ke jalan iblis kemudian dan melakukan segala macam tindakan iblis, Dewa Gu Laut Timur tidak berhasil menghubungkan kejahatan ini dengannya. Di dalam kapal perang terbang Myriad Year, Fang Yuan menyipitkan matanya dan merasakan sesuatu yang salah. Metode penyembuhan ini adalah jurus pembunuh jalur manusia lainnya. Dalam keadaan normal, luka-luka Dewa Gu akan memiliki tanda Dao padat yang sulit disembuhkan. Tetapi Shen Sang memiliki metode jalur manusia, ia dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan sangat efisien dan memberikan hasil yang cepat. Sekelompok pedang terbang terus melesat keluar, banyak di antaranya menembus tubuhnya. Namun, luka-luka ini sembuh sepenuhnya hampir seketika. Jurus pembunuh abadi, saling menyakiti. Shen Sang melihat bahwa waktunya sudah tepat dan dengan cepat melepaskan jurus pembunuh yang telah ia persiapkan. Di kapal perang terbang Myriad Year,
Fang Yuan menggerutu ketika ratusan luka langsung terbentuk di tubuhnya, luka-luka terbuka dan darah berceceran di mana-mana. Luka-luka itu dipenuhi dengan tanda-tanda dao jalur manusia, yang kemudian menyebar dengan cepat dari luka-luka itu, berhamburan kemana-mana sambil saling terhubung menjadi satu. Bel tanda bahaya berbunyi di hati Fang Yuan. Tanda-tanda dao jalur manusia ini seperti tali yang menggantung di lehernya, begitu jumlahnya bertambah, itu akan membahayakan nyawa Fang Yuan. Pada saat yang genting, Fang Yuan mengaktifkan jurus pamungkas jalur kebijaksanaannya terlebih dahulu. Dalam sekejap, pikiran-pikiran dalam benaknya berkembang seperti kembang api, segala macam pikiran bertabrakan, menyatu, dan menyatu satu sama lain. Metode Shen Sang aneh sekali, dia mampu melewati kapal perang terbang Myriad Year untuk melukaiku secara langsung. Jurus pamungkas yang mengerikan, tingkat pencapaian jalur manusianya jelas lebih dari satu tingkat di atasku, aku khawatir dia adalah seorang Grandmaster kuasi tertinggi jalur manusia. Jurus pamungkas apapun perlu merasakan targetnya terlebih dahulu, itu hanya dapat berlaku setelah merasakan targetnya. Bagaimana dia bisa merasakanku? Begitu. Jurus pembunuh lagu tadi malam hanyalah jebakan untuk memancingku mendeteksinya. Dia kemudian mengikuti koneksi ini dan menemukan jalannya kepadaku. Segala sesuatu di dunia ini saling berhubungan. Ketika sebuah tinju menghantam gundukan pasir, sebuah lubang akan muncul di pasir, sementara tinju itu juga akan tertutup pasir dan lumpur. Sebelumnya, jalur kebijaksanaan Laut Timur Gu Immortal Huaan menyimpulkan Fang Yuan, tetapi sebaliknya, Fang Yuan mengikuti koneksi ini dan menyimpulkan situasi Huaan. Belum lama ini, Dewa Surgawi Gu bergerak untuk memblokade Pulau Teratai Batu dengan formasi penyegelan teratai penekan sungai, dan dengan lapisan penekan dan penyegelan inilah Fang Yuan mampu mengikuti hubungan ini dan menghancurkan formasi penyegelan teratai penekan sungai. Sekarang, Shen Sang melakukan hal yang sama untuk merasakan Fang Yuan, itu mengikuti logika yang sama. Hanya dalam waktu setengah napas, Fang Yuan telah mengetahuinya. Dia segera bergerak, membuat kapal perang terbang Myriad Year mundur sambil menyebarkan pedang terbang fajar, sementara dia mulai mengaktifkan jurus pembunuh penyembuhan pada dirinya sendiri. Reaksinya begitu cepat sehingga membuat Shen Sang sedikit tertegun. Pada saat berikutnya, Dewa Iblis ini, yang ditekan oleh Dewa Bumi Surgawi sendiri, tertawa dengan sedikit kegilaan, Fang Yuan. Apakah kamu pikir kamu akan aman jika kamu tidak menyerangku? Hahaha, perhatikan baik-baik. Saat dia mengatakan itu, dia mengaktifkan jurus pembunuh lagi. Kelima jarinya terbuka lebar dan telapak tangannya menempel di dadanya. Jurus pembunuh abadi, luka ringan. Shen Sang mendengus saat dia terkena jurus mematikannya sendiri, ekspresinya menjadi pucat. Di dalam kapal perang terbang Myriad Year, tubuh Fang Yuan bergetar saat dia batuk seteguk darah tanda Dao yang tidak saling bertentangan. Keunggulan terbesar tubuh abadi yang berdaulat juga merupakan kelemahan terbesarnya. Pada saat ini, kelemahan itu sepenuhnya terungkap. Selama ini, Fang Yuan secara sadar menghindari kelemahan ini, tetapi jurus pamungkas Shen Sang terlalu aneh, tidak dapat dilawan. Siapa yang mengira jurus pamungkas Night Song itu hanyalah jebakan? Shen Sang dikejar oleh kapal perang terbang Myriad Year, adalah hal yang normal untuk menggunakan jurus pamungkas ini untuk menyembunyikan jejaknya sendiri. Jika Fang Yuan tidak menggunakan metode investigasi, Shen Sang akan bersembunyi di dalam kegelapan, dia tidak akan dapat melakukan apapun. Tanda Dao jalur manusia pada luka Fang Yuan tumbuh dengan cepat. Luka ringan pada tubuh Shen Sang juga memengaruhi Fang Yuan karena luka timbal balik dari jurus pamungkas. Dan dalam kasus Fang Yuan, karena tanda Dao yang tidak saling bertentangan, luka ringannya menjadi luka berat. Namun untungnya, semua jenis jurus pamungkas penyembuhan memiliki efek penuh ketika digunakan pada Fang Yuan juga. Jadi, saat dia menggunakan metode penyembuhan yang kuat pada dirinya sendiri, Fang Yuan langsung pulih. Jurus pembunuh abadi, luka berat. Shen Sang mencibir saat ia mulai melukai dirinya sendiri, dengan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya. Tubuh Fang Yuan bergetar hebat, penglihatannya menjadi gelap saat 7 lubangnya mulai berdarah. Tidak, dalam hal metode penyembuhan, aku tidak bisa dibandingkan dengan Shen Sang, aku harus mencari cara lain. Fang Yuan mengerti saat tekad melintas di matanya. Jurus pembunuh abadi, luka berat. Jurus pembunuh abadi, luka berat. Jurus pembunuh abadi, luka berat. Shen Sang terus melukai dirinya sendiri saat ia menjadi gila, ia tertawa keras saat darah menyembur keluar dari mulutnya.
Ia melukai dirinya sendiri dengan parah tetapi juga sembuh dengan cepat, melanjutkan siklusnya. Ini adalah gaya bertarung yang sangat aneh, membuat semua dewa Gu tercengang. Miao Mingzhen dan yang lainnya memiliki ekspresi gugup, mereka sangat khawatir. Dewa Gu Clan Shen sangat bersemangat. Meskipun mereka tidak dapat melihat kondisi Fang Yuan, pedang terbangnya telah hancur sementara kapal perang terbang Myriad Year terus mundur. Leluhur Shen Sang benar-benar memaksa mundur Fang Yuan. Mengesankan, Shen Chongsheng sangat gembira, dia juga bisa melihat kebangkitan klan Shen. Mata Miao Mingzhen bersinar terang saat dia berpikir dalam hati, tidak bagus, meskipun Fang Yuan memiliki kapal perang terbang Myriad Year, metode serangan Shen Sang melewati rumah Gu abadi ini, dan melawan Fang Yuan. Dia hanya peringkat 7 sementara Shen Sang adalah Gu abadi peringkat 8 yang asli. Gui Qiye dan Tutu Tuo sangat bingung, Shen Sang ini ditekan oleh Dewa Bumi Surgawi saat itu, tidak normal dia bisa hidup begitu lama. Tepat pada saat ini, tawa liar Shen Sang tiba-tiba berhenti. Keterkejutan dan kebingungan muncul di wajahnya. Hubungannya dengan Fang Yuan melemah dengan cepat. Bagaimana Fang Yuan melakukannya? Bagaimana dia bisa memutuskan dan menghindari metode ini dengan begitu cepat? Jurus Pamungkas Abadi, Pembersihan Diri. Pembersihan diri dapat menghilangkan jejak dao yang berbahaya di tubuh pengguna. Fang Yuan menggunakan jurus pamungkas ini untuk dengan cepat menyingkirkan jejak dao jalur manusia di tubuhnya. Cahaya merah darah di mata Shen Sang berkedip, dia mulai memutilasi dirinya sendiri dengan lebih intens, menyebabkan jejak dao jalur manusia di tubuh Fang Yuan tumbuh dengan cepat. Selama satu jejak dao jalur manusia tetap ada di tubuh Fang Yuan, dia dapat menggunakan koneksi ini untuk menyerang Fang Yuan sambil melewati kapal perang terbang Myriad Year. Namun saat ini, Fang Yuan telah menstabilkan situasi. Kapal perang terbang Myriad Year perlahan-lahan terbang mendekat saat suara Fang Yuan bergema dari dalam, sekarang giliranku, Shen Sang. Formasi pertempuran kuno 12 zodiak. Bam! Dengan suara keras, raksasa batu abu-abu besar muncul lagi. Raksasa itu bergerak sangat cepat, kedua tangannya meraih Shen Sang saat terbuka lebar. Shen Sang menyipitkan mata dan mendengus dingin, dia cepat-cepat mundur, berusaha menjauh dari raksasa itu. Di bawah manipulasi Fang Yuan, raksasa batu abu-abu itu hanya berusaha menangkap Shen Sang, tidak menyerang dengan ganas. Raksasa batu abu-abu itu memiliki metode ofensif yang sangat kuat, meskipun ini bukan sungai waktu, kekuatannya masih berada di puncak peringkat 8. Namun, dia saat ini menggunakan penangkapan sebagai tujuan alih-alih melukai Shen Sang. Shen Sang tidak punya pilihan selain menghindar. Pertempuran itu menemui jalan buntu. Shen Sang menghindari formasi pertempuran 12 zodiak sambil menggunakan gerakan mematikan untuk memutilasi dirinya sendiri. Sementara itu, Fang Yuan memanipulasi kapal perang terbang Myriad Year sambil menyembuhkan dirinya sendiri, menggunakan pembersihan diri untuk menyingkirkan tanda dao jalur manusia yang berbahaya. Kapal perang terbang Myriad Year dan raksasa batu abu-abu bekerja sama, mengejar Shen Sang dan menghalanginya. Shen Sang sudah mengalami kesulitan menghindari kapal perang terbang Myriad Year, dengan tambahan raksasa batu abu-abu, ia jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setiap kali ia akan tertangkap, Shen Sang akan mengeluarkan teriakan keras yang menyebabkan gelombang suara meledak, membuka jalan baginya. Kedua belah pihak terus bertarung, mengamuk di medan perang. Itu melibatkan kelompok Miao Mingzhen, serta para dewa abadi dari klan Shen. Hua Dai dan Feng Jiang adalah yang pertama menyerah, mereka diangkut menjauh dari medan perang. Diikuti oleh Tong Hua, Tutu Tuo, Gui Qiye dan yang lainnya. Setelah itu adalah para dewa klan Shen, Miao Mingzhen, dan Ren Xiuping. Akhirnya, hanya Shen Chongsheng yang tersisa di medan perang, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menonton pertempuran antara peringkat 8. Ekspresi Shen Chongsheng menjadi semakin gelap. Pertempuran itu condong ke arah Fang Yuan, Shen Sang memasuki posisi yang sulit sementara Fang Yuan mengalami waktu yang lebih mudah sekarang. Anak ini memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang mendalam, dia memiliki banyak pikiran dalam benaknya, dia dapat mengerjakan banyak tugas dengan mudah. Dalam aspek ini, aku berada di pihak yang kalah. Shen Sang menggertakkan giginya, pada titik ini dalam pertempuran, dia merasa seperti telah jatuh ke rawa, semakin dia berjuang, semakin dalam dia tenggelam. Pertempuran telah lepas dari kendalinya. Tiba-tiba, Fang Yuan berjalan keluar dari kabin, tiba di haluan kapal. Dia menunjuk Shen Sang saat gerakan pembunuh.
Jalur waktu dilepaskan. Sensang terkejut, dia tidak bisa menghindar, setelah terkena jurus ini, gerakannya melambat, waktu yang dihabiskannya berkurang setengahnya. Raksasa batu abu-abu itu menggunakan kesempatan ini untuk mencengkeram Sensang, dan meremasnya. Sensang tertawa keras, rambutnya acak-acakan dan matanya merah, dia tidak takut, silakan bunuh aku. Fang Yuan mendengus, dia memerintahkan raksasa batu abu-abu itu. Raksasa itu mencengkeramnya membentuk sangkar 10 jari, memenjarakan Sensang dan mencegahnya bergerak. Setelah memahami metode ofensif Sensang, Fang Yuan dengan mudah menangkisnya. Selama dia ditangkap dan tidak dibunuh, dia tidak bisa melakukan apapun untuk menyakiti Fang Yuan. Sensang berjuang, dia berteriak liar tetapi tidak bisa melarikan diri. Sen Chong-seng melihat bahwa situasinya buruk, dia ingin membantu tetapi dengan cepat menghadapi serangan balik. Dia tidak bisa lepas dari batasan-batasan yang mulia abadi bumi surga. Akhirnya aku berhasil. Fang Yuan menghela napas. Sensang sesuai dengan reputasinya, orang yang ditekan oleh yang mulia abadi bumi surga ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Metodenya aneh dan ganjil, sulit untuk dilawan. Fang Yuan telah tertipu sebelumnya. Tentu saja, Fang Yuan masih mengendalikan situasi tanpa membuang banyak kartu truf tersembunyinya. Dalam kasus terburuk, Fang Yuan dapat kembali ke pulau awal, dengan jaminan ini, dia tidak akan kalah sejak awal. Ah! Sensang berteriak keras, wajahnya terdistorsi. Alis Fang Yuan perlahan mulai berkerut. Situasi Sensang saat ini cukup aneh, dia terus-menerus tertawa dan berjuang mati-matian tanpa menggunakan jurus pembunuh abadi apapun. Pada saat berikutnya, matanya yang merah berubah menjadi hitam pekat, warna hitam menyebar hingga memenuhi matanya. Dengan suara pelan, gumpalan api hitam mulai membakar tubuhnya. Di dalam api, tubuh Sensang bergetar seperti sedang kejang, dia meneteskan air liur tak terkendali saat dia melambaikan anggota tubuhnya, dia menggeram seperti binatang buas yang tidak terkendali. Api hitam di tubuh Sensang tidak menarik perhatian, tetapi begitu menyebar ke tangan raksasa batu abu-abu itu, raksasa itu menjerit kesakitan saat terbakar oleh api. Setelah kedua tangannya bersentuhan dengan api hitam, mereka mulai meleleh, sama sekali tidak berdaya melawan api hitam aneh ini. Tatapan Fang Yuan berubah lebih dingin, keanehan dan kekuatan api hitam ini jauh di luar imajinasinya. Melihat situasinya buruk, Fang Yuan dengan cepat menonaktifkan formasi pertempuran kuno. Pada saat berikutnya, raksasa batu abu-abu itu lenyap sementara binatang buas 12 tahun yang tak terlupakan muncul di langit. Di antara mereka, dua binatang purbakala bersentuhan dengan api hitam dan kehilangan akal sehat mereka. Mereka berguling-guling di langit, menggeram kesakitan saat mereka berjuang keras. Untungnya, 10 binatang purbakala lainnya bertindak seolah-olah ini adalah ancaman terbesar mereka. Setelah mendapatkan kembali kebebasan, mereka dengan cepat melarikan diri dari api hitam sejauh yang mereka bisa. Fang Yuan dan Sen Chong-seng mengerutkan kening dalam-dalam dengan ekspresi serius. Api hitam ini terlalu aneh. Mereka berdua tidak dapat mengetahui kemana arah api hitam ini. Pada saat yang sama, mereka merasakan perasaan ancaman yang ekstrim. Tengkorak mereka terasa mati rasa saat mereka merasakan bahaya ini. Api hitam itu seperti musuh semua makhluk hidup. Kedua binatang purbakala itu sudah diselimuti api. Mereka menggeram saat mereka jatuh ke tanah. Fang Yuan memiliki firasat kuat, jika kedua binatang purbakala ini jatuh ke air laut, api hitam akan menyebabkan tragedi yang lebih besar. Namun dia tidak melakukan apapun, dia pergi ke kapal perang terbang Myriad Year dan mundur. Sensang yang telah kehilangan batasan dari raksasa batu abu-abu itu melayang di udara dan tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Sen Chong-seng memanggilnya beberapa kali tetapi tidak terdengar. Melihat situasi aneh ini, Sen Chong-seng juga dengan bijak memilih untuk mundur. Tepat ketika kedua binatang purba itu hendak memasuki air, pilar cahaya putih keemasan melesat keluar dari formasi bawah air, mendorong kedua binatang purba itu ke langit. Formasi bawah air yang hanya tersisa 40% itu meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat beroperasi dengan kekuatan penuh. Cahaya putih keemasan itu meluas saat menutupi Sensang juga. Api hitam terus membakar Sensang dan dua binatang purba itu, tetapi pilar cahaya putih emas melumpuhkan mereka di tempat. Perubahan seperti itu membuat Sen Chong-seng tertegun. Tiba-tiba, Fang Yuan bergerak, pedang terbang fajar terbang keluar dan menembus pilar cahaya putih emas, menusuk Sensang. Hentikan! Melihat leluhurnya diserang oleh Fang Yuan,
Shen Chongsheng berteriak cemas. Fang Yuan tersenyum dingin saat dia mengaktifkan pedang terbangnya dengan intensitas yang lebih besar. Api hitam aneh ini sangat berbahaya, melihat bahwa formasi bawah air telah mengambil tindakan untuk menghentikannya memasuki laut, itu jelas. Shen Chongsheng hanya bisa menonton tanpa daya. Fang Yuan berkehendak lagi saat pedang terbangnya terbagi menjadi dua kelompok, kelompok lainnya pergi untuk menyerang binatang purba miliknya. Karena serangan pedang terbang fajar, api hitam masih menyala tetapi telah melemah dalam jumlah yang sangat sedikit. Pedang fajar adalah jurus pembunuh tingkat 8, tetapi hampir tidak berpengaruh. Fang Yuan terus menyerang, tetapi api hitam itu tiba-tiba berubah menjadi gumpalan kabut putih perak. Api hitam ini masih bisa berubah. Mata Fang Yuan bersinar terang, dia segera menggelengkan kepalanya. Kabut putih keperakan itu masih memiliki aura aneh, itu bukan milik jalan manapun. Kabut putih keperakan itu tampaknya tidak berbeda secara mendasar dari api hitam, dan saat diselimuti olehnya, Shen Sang masih menjadi gila, kedua binatang buas tahun purba itu juga terus melolong. Ketika Fang Yuan menembakkan pedang terbang fajarnya lagi, dia menemukan bahwa kekuatan pedang terbang fajar itu benar-benar meningkatkan kabut putih keperakan, menyebabkan yang terakhir bertambah besar. Karena curiga, Fang Yuan segera berubah pikiran dan mengamuk dengan bila angin sebagai gantinya. Kabut putih keperakan itu melemah lagi, tetapi laju penurunannya masih sangat kecil. Setelah serangan itu berlangsung beberapa saat, kabut putih keperakan itu tiba-tiba berubah menjadi 3 pusaran angin besar, menutupi Shen Sang dan kedua binatang buas tahun purba itu. Bila angin Fang Yuan melesat ke dalam pusaran angin dan mulai meningkatkan kekuatan yang terakhir lagi. Fang Yuan mulai bereksperimen dan dengan bijak mulai mengganti taktiknya. Dewa Gu lainnya mungkin harus berhenti, tetapi Fang Yuan mengolah semua jalur, ia memiliki jumlah Dewa Gu yang mencengangkan, ia juga memiliki level pencapaian di banyak jalur, ia bahkan lebih terampil dalam bertransisi ke jalur yang berbeda. Di bawah serangan Fang Yuan, api hitam aneh itu terus berubah dan semakin mengecil. Dua binatang buas tahun yang tak terlupakan adalah yang pertama mati tanpa mayat mereka yang tersisa. Fang Yuan segera ditinggalkan dengan hanya Shen Sang sebagai targetnya. Tunggu, Fang Yuan, aku punya sejumlah besar kekayaan untuk diberikan kepadamu. Shen Chongsheng tidak bisa lagi melihat ini terus berlanjut, ia berteriak keras. Yang membuatnya gembira, Fang Yuan benar-benar berhenti. Fang Yuan menatap Shen Chongsheng dan tersenyum, apakah kau ingin aku melepaskan leluhur klanmu? Kau harus tahu bahwa ini adalah makhluk abadi iblis, makhluk abadi iblis yang ditekan secara pribadi oleh Dewa Bumi Surgawi di masa lalu. Kau telah melihat keadaannya saat ini, gila seperti binatang buas, mengigau, dan sesuai dengan apa yang dijelaskan pada tubuh jasa. Kau masih ingin menyelamatkannya. Shen Chongsheng menatap Shen Sang yang terkurung dalam pilar cahaya dan mengambil keputusan, aku percaya kegilaan ini hanya sementara. Akan menjadi kebetulan yang terlalu besar jika leluhur Shen Sang jatuh ke dalam kegilaan permanen tepat ketika aku hendak menyelamatkannya, kan? Dan berapa harga yang dapat kau bayar untuk itu? Fang Yuan bertanya, bagaimana kalau kau melihat ini? Shen Chongsheng mengeluarkan bahan abadi. Itu adalah sebuah tas. Tas itu tidak besar dan tampak seukuran kepalan tangan pria dewasa. Namun, permukaan tas itu ditutupi dengan pola yang tampak seperti permata atau pusaran biru. Namun, ketika seseorang kembali sadar, garis-garis ini masih berupa garis, seolah-olah pemandangan itu hanyalah ilusi. Namun, Fang Yuan mengangkat alisnya dan tersenyum tipis, jadi itu kantong perut berang-berang biru harta karun. Berang biru harta karun adalah binatang buas yang tak terelakkan, sering bepergian antara Laut Timur dan surga biru yang tak terelakkan. Sekarang surga biru yang tak terelakkan telah hancur, berang-berang biru harta karun juga punah. Dalam sejarah, Dewa Gu yang membantai berang-berang biru harta karun terbanyak adalah Dewa Tua Kongjue. Dewa Tua Kongjue adalah salah satu dari 3 Grandmaster tertinggi jalur pemurnian, yang sebanding dengan leluhur rambut panjang. Berang-berang biru harta karun yang ia kejar dan perhatikan secara alami luar biasa. Belum lagi, kantong perut ini sendiri merupakan setengah dari lubang abadi, berisi tanda dao jalur ruang dan jalur air, ada seluruh dunia kecil di dalamnya, yang dapat menyembunyikan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Seorang Dewa Gu dapat memperolehnya dan menggabungkannya ke dalam lubang abadi miliknya, sehingga meningkatkan ukuran surga gua mereka. Karena karakteristik ini,
berang-berang biru harta karun telah diburu dan dibunuh secara luas oleh Dewa Gu. Tidak mengherankan jika berang-berang biru harta karun punah. Kantong perut berang-berang biru harta karun dapat dikatakan sebagai benda paling berharga di tubuhnya. Dan di dunia saat ini di mana berang-berang biru harta karun telah punah, nilai kantong perut ini bahkan lebih tinggi dari biasanya. Singkatnya, ini adalah harta karun yang sangat langka dan sangat berharga. Fang Yuan mengulurkan tangannya dan langsung mengambil kantong perut ini dari tangan Shen Chongsheng. Kantong perut itu ringan dan permukaannya sangat licin. Fang Yuan memeriksanya dan menemukan bahwa tidak ada yang rusak, jadi dia memasukkannya ke dalam lubang abadi miliknya di depan Shen Chongsheng tanpa khawatir. Selanjutnya, dia tersenyum, ada lagi. Shen Chongsheng menarik napas dalam-dalam dan menarik keluar tongkat hitam panjang dengan susah payah, dan yang ini juga, tangkap. Dia mengumpulkan kekuatan dan melemparkan tongkat hitam itu ke Fang Yuan. Fang Yuan mengulurkan lengannya untuk menangkapnya, tongkat itu sangat berat, tetapi dia juga memiliki banyak tanda dao jalur kekuatan padanya, itu wajar saja. Tidak seperti Shen Chongsheng yang merupakan Dewa Gu jalur suara murni. Tongkat hitam ini lebih tinggi dari Fang Yuan, setebal telur angsa, permukaannya juga sangat kasar, beratnya tidak ringan, seolah-olah itu adalah alat besi kasar. Namun, Fang Yuan bisa merasakan aura kehidupan yang pekat darinya. Ini adalah tanaman kuno yang terpencil. Namun, pohon itu tidak memiliki akar, cabang, maupun daun, yang ada hanyalah batang pohon. Di bagian atas batang pohon, terdapat tanda bintang yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya bermata 5, beberapa bermata 2, tersusun rapat, semuanya memancarkan cahaya bintang yang pucat. Pohon batang bintang jatuh. Fang Yuan berbicara. Shen Chongsheng menganggukkan kepalanya dan berseru, Fang Yuan, pengetahuanmu yang luas patut dikagumi. Kondisi pertumbuhan pohon ini masih menjadi misteri karena pohon ini sangat langka dan jumlahnya sedikit sejak zaman dahulu. Pohon ini memiliki sifat unik yaitu terus-menerus menarik bintang, jatuh ke batang pohon dan berubah menjadi tanda bintang tunggal. Itulah sebabnya pohon ini disebut bintang jatuh. Menurut rumor, salah satu motif yang dimiliki oleh Genesis Lotus Immortal Venerable ketika ia menjelajahi dunia sendirian adalah untuk mengumpulkan pohon ini. Nilai dari pohon batang bintang jatuh tidak hanya terletak pada dirinya sendiri. Dengan menanamnya di lubang abadi, Gu Immortal dapat menggunakannya untuk menciptakan seluruh sistem bintang yang mengorbit. Itu adalah ekologi unik yang menghasilkan keuntungan bertahap setiap tahun, dan jumlah total keuntungan dari waktu ke waktu, hari demi hari, tahun demi tahun, hampir mustahil untuk diperkirakan. Seperti kantong perut berang-berang biru yang berharga, Fang Yuan meletakkan pohon batang bintang jatuh ke dalam lubang abadi sekali lagi. Sikap alami yang dimilikinya hampir memberi Shen Chongsheng ilusi bahwa tanaman terpencil yang langka dan tak terlupakan ini adalah milik Fang Yuan sejak awal. Apalagi, Fang Yuan tersenyum, ini saja tidak dapat ditukar dengan ahli hebat peringkat 8. Shen Chongsheng menggertakkan giginya dan berkata, aku yakin bahan abadi ini akan dapat memuaskanmu. Kali ini, dia mengeluarkan segumpal air. Air itu dibatasi dalam bentuk bola, terus-menerus menciptakan gelombang. Gelombang itu tidak hanya berada di permukaan air, tetapi bahkan di dalam air, gelombang itu naik tanpa henti. Meskipun ada gelombang yang tak terhitung jumlahnya, gelombang itu tidak berantakan. Gelombang air naik dan turun secara serempak, maju pada satu saat dan mundur pada saat berikutnya, itu bisa disebut maju dan mundur yang teratur. Ketika Fang Yuan melihat ini, matanya bersinar terang dan dia berkata, air pasang surut yang maju dan mundur. Memang, ini adalah salah satu dari 3 perairan besar di dunia, air pasang surut yang maju dan mundur. Itu adalah material abadi peringkat 9. Poin ini saja membuatnya jauh lebih berharga daripada gabungan kantong perut berang-berang biru dan pohon batang bintang jatuh. Belum lagi bahwa itu memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Saya memiliki total 12 bagian air pasang surut yang maju dan mundur di sini, saya dapat memberikan semuanya kepada Anda. Shen Chongsheng memberikan tawarannya. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan, klan Shen layak menjadi kekuatan super Laut Timur. Kalian benar-benar memiliki aset yang mengesankan. Shen Chongsheng tersenyum, kami tersanjung. Namun pada saat berikutnya, Fang Yuan berkata, namun itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Pupil mata Shen Chongsheng mengecil saat dia menunjukkan ekspresi canggung. Fang Yuan mencibir dan mulai menggunakan pedang fajarnya lagi,
menusuk Sen Sang satu pedang pada satu waktu. Sen Sang masih gila dan terus menggeram. Sen Chong Seng menggertakkan giginya saat dia melihat leluhurnya diserang. Leluhurku sekarang gila, dia tidak sama dengan Gu Immortal peringkat 8 yang utuh. Kita berdua tahu itu. Petik 2. Namun seperti yang kamu katakan sebelumnya, seharusnya masih ada saat-saat di mana dia tidak menjadi gila, bukan? Fang Yuan masih mencibir. Fang Yuan, Sen Chong Seng berkata dengan suara rendah. Apa? Fang Yuan mengangkat tangannya, sejumlah besar pedang terbang fajar melesat ke arah Sen Sang. Sen Chong Seng hampir menggertakkan giginya hingga hancur. Baiklah, apalagi yang kau inginkan, Gu Abadi? Tentu saja aku tidak akan serakah seperti itu. Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai, aku menginginkan material abadi, tetapi tidak seperti 3 yang kau berikan padaku. Semuanya berperingkat terlalu tinggi, aku membutuhkan sejumlah besar material abadi peringkat 6 dan 7, semakin banyak variasi dan jumlahnya, semakin baik hasilnya. Klan Sen adalah salah satu kekuatan super Laut Timur. Kau memiliki 7 wilayah laut besar dan ribuan wilayah laut menengah dan kecil, kau bahkan akan memiliki 2 eksistensi peringkat 8 di masa depan. Permintaan kecil ini seharusnya tidak sulit, kan? Tentu saja, tidak. Ekspresi Sen Chong Seng tampak berat, tetapi apa yang akan didapatkan klan Sen kita? Peringkat 8 yang gila, dia sendiri adalah ancaman tersembunyi. Dan itu adalah ancaman tersembunyi yang bahkan dapat memaksa Yang Mulia Abadi Bumi Surga yang penyayang untuk secara pribadi mengambil tindakan untuk melenyapkannya. Sen Chong Seng jelas merupakan pemimpin yang berkualitas. Ketika menyangkut kepentingan klan, dia bersikap logis hingga hampir tanpa emosi. Tidak dapat disangkal, kegilaan Sen Sang telah menyebabkan nilainya anjlok drastis. Dan bahaya tersembunyi yang mengerikan yang dibawanya semakin mengurangi nilai ini hingga hampir menjadi angka negatif. Klan Sen menginginkan sebanyak mungkin orang peringkat 8. Namun, mereka tidak menginginkan orang peringkat 8 yang gila tanpa alasan apapun. Orang peringkat 8 tanpa kewarasan hanyalah beban, tidak dapat membedakan musuh dan teman, mereka menjadi bahan tertawaan bagi orang lain, dan bahkan akan membawa malapetaka bagi klan Sen karena pembunuhan mereka yang sembrono. Sen Chong Seng melihat ancaman tersembunyi dalam diri Sen Sang dan menyimpan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia juga tidak memiliki sedikit pun keyakinan bahwa dia akan mampu memecahkan masalah ini. Oleh karena itu, ketika dia menukar ketiga sumber daya berharga ini dengan Sen Sang, dia menunjukkan ketulusan yang besar. Fang Yuan tertawa dan menunjuk Sen Sang, dia adalah leluhurmu, orang yang telah kau selamatkan dengan susah payah. Pada titik ini, dia berhenti sejenak, tentu saja, ini bukanlah satu-satunya hal yang akan kau dapatkan. Kau juga akan mendapatkan persahabatanku. Oh, Sen Chong Seng tiba-tiba menunjukkan ekspresi tertarik, bagaimana bisa? Di dunia saat ini, dengan urat bumi yang sering bergeser dan 5 wilayah menyatu menjadi satu, dunia pasti akan kacau balau. Meskipun klan Sen berada di Laut Timur, itu sama sekali bukan surga. Laut Timur memiliki sumber daya dan kekayaan terbanyak yang memikat keserakahan orang-orang, bahkan ketika 5 dinding wilayah ada aliran Dewa Gu yang datang ke sini, menurutmu apa yang akan terjadi di masa depan? Fang Yuan berbicara dengan santai, dalam situasi ini, apa gunanya membedakan jalan lurus dan jalan iblis? Jika klan Sen dan aku bergabung, itu akan menjadi kemitraan yang kuat. Tentu saja, kita dapat merahasiakan kemitraan ini sebanyak yang kita inginkan. Klanmu yang terhormat sangat kaya, sementara aku bebas melakukan apapun yang aku inginkan tanpa beban. Benua Tengah jauh lebih kuat daripada keempat wilayah lainnya, jadi jika mereka menyerang Laut Timur di masa depan, apakah klan Sen ingin menyerah atau tetap mandiri? Bahkan jika kamu menyerah, apakah semua kekuatan super di Laut Timur akan menyerah? Inilah sebabnya, tidak pernah ada kekurangan musuh, tetapi sekutu sepertiku sangat jarang ditemukan. Fakta bahwa kamu dan aku telah bertemu di sini benar-benar merupakan kesempatan yang luar biasa. Jika kita terus bertarung, itu hanya akan mengarah pada situasi kalah-kalah. Tetapi jika kita saling membantu, itu akan menjadi situasi menang-menang. Saat ini, kita sedang berhadapan dengan warisan sejati bumi surga dan Sen Sang. Di masa depan, kita akan bekerja sama untuk menghadapi benua tengah dan memanipulasi seluruh keadaan dunia. Kata-kata Fang Yuan membuat Sen Chong Seng terdiam. Angin laut mengacak-acak pakaiannya saat dia melayang di udara, tenggelam dalam pikirannya.
Fang Yuan berhenti menyerang dengan pedang fajarnya dan membiarkannya merenung dengan tenang. Masa depan perang kacau 5 wilayah telah diramalkan oleh semua kekuatan utama. Klan Shen adalah kekuatan super di Laut Timur, tetapi dalam situasi kacau seperti itu juga seperti perahu berbatu di lautan badai. Shen Chongsheng tidak bodoh, para pemimpin lain dari pasukan mereka masing-masing juga memiliki pandangan ke depan yang hebat. Mereka mempertimbangkan arah mana yang harus mereka ambil di masa depan ketika kekacauan terjadi. Ini adalah perubahan besar, dan jika seseorang tidak berhati-hati, gelombang era besar akan menenggelamkan semua orang yang tidak merencanakan dengan baik sebelum badai. Ini tentu saja termasuk kekuatan super. Sepanjang sejarah, bahkan di masa yang relatif damai, kekuatan super yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang. Belum lagi era besar ketika seorang yang terhormat akan muncul, hampir semua tatanan yang ada akan terbalik, dan di tengah-tengah ini, kekuatan super yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan dan diciptakan, situasi 5 wilayah akan menjadi benar-benar berubah tanpa bisa dikenali. Bagaimana seseorang harus mencoba untuk hidup di era seperti itu? Ini adalah sesuatu yang setiap Gu Immortal dengan pandangan jauh ke depan tanyakan. Haruskah mereka bekerja sama dan bergabung dengan Fang Yuan? Ini adalah pertanyaan yang harus dipikirkan Shen Chongsheng sekarang. Dalam hal kualifikasi, Fang Yuan sangat memenuhi syarat untuk bekerja dengan klan Shen. Pada kenyataannya, Shen Chongsheng masih sedikit khawatir bahwa klan Shen adalah pihak yang tidak memenuhi syarat. Karena dia sendiri bukan tandingan Fang Yuan. Tetapi jika dia menyelamatkan Shen Sang dan menyelesaikan ancaman tersembunyi di tubuhnya, bersama dengan rumah Gu Immortal klan Shen, mereka akan memiliki dasar untuk bekerja sama dengan Fang Yuan. Shen Chongsheng tahu bahwa klan Shen membutuhkan sekutu eksternal seperti Fang Yuan. Mungkin tidak mungkin di masa damai, tetapi di masa depan, ketika perang kacau 5 wilayah dimulai, akan ada kemungkinan besar klan Shen akan berada dalam bahaya dan pada titik pemusnahan. Pada saat ini, Fang Yuan pasti tidak bisa diandalkan. Akan menjadi berkah jika dia tidak mengeroyok klan Shen sejak awal. Shen Chongsheng tahu betul tentang sifat iblis Fang Yuan. Tetapi bagaimana dengan saat klan Shen perlu berhadapan dengan kekuatan super yang setara? Misalnya, klan Xie, klan Kai, klan Hua, klan Tang, dan bahkan klan Song. Klan Shen terletak di dekat pusat Laut Timur, dikelilingi oleh banyak kekuatan super, seolah-olah mereka terjebak dalam pengepungan. Tanpa mencari arah untuk keluar dan berkembang selagi mereka bisa, selama perang yang kacau di 5 wilayah, mereka akan berakhir sebagai umpan bagi musuh-musuh kuat lainnya. Fang Yuan memiliki Gu abadi peringkat 8, banyak warisan yang terhormat, dan mampu berulang kali menginjak-injak pengadilan surgawi. Kekuatan pertempuran yang begitu kuat adalah yang dibutuhkan klan Shen, itu adalah sesuatu yang diinginkan setiap kekuatan super. Jika mereka tidak bekerja sama dengan Fang Yuan sekarang, apa yang akan mereka lakukan jika dia bekerja sama dengan musuh-musuh mereka di masa depan? Dalam situasi saat ini, pengadilan surgawi harus memperbaiki Gu takdir. Fang Yuan ingin berurusan dengan pengadilan surgawi. Dia membutuhkan sejumlah besar bahan abadi peringkat rendah. Ini adalah kesempatan besar untuk bekerja sama dengannya. Seperti yang dikatakan Fang Yuan, ini adalah kesempatan bagi klan Shen dan dirinya sendiri. Kedua belah pihak memiliki kebutuhan mereka sendiri. Tentu saja masih ada banyak kekhawatiran. Bekerja dengan iblis seperti Fang Yuan memang sangat berisiko. Misalnya, jika dia mengingkari janjinya di masa depan, dia masih akan bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak seorang pun termasuk pengadilan surgawi yang dapat melakukan apapun tentang hal itu. Apa yang mungkin dapat dilakukan klan Shen dengannya? Terlebih lagi, tidak mungkin membuat perjanjian aliansi di sini. Kedua belah pihak tidak memiliki dasar kepercayaan. Namun pada kenyataannya, bahkan jika ada perjanjian, tidak bisakah mereka sendiri yang melanggarnya? Bagaimana jika Fang Yuan mengingkari janjinya di masa depan? Selama mereka bekerja sama dan memperoleh keuntungan bersama, mengapa Fang Yuan memutuskan untuk berbalik melawan mereka? Risiko pasti ada, tetapi bagaimana mungkin sesuatu di dunia ini tidak mengandung risiko? Risiko adalah hal sekunder, keuntungan adalah hal utama. Shen Chongsheng tidak akan menginginkan sesuatu yang berisiko tinggi dengan keuntungan rendah. Namun ketika risikonya besar dan hadiahnya juga besar, Shen Chongsheng tidak akan pernah melepaskannya. Hal yang paling dihargai Shen Chongsheng bukanlah kekuatan pertempuran Fang Yuan, tetapi keputusannya untuk berbagi misi dengan Miao Ming Shen, dan bahkan dengan dirinya sendiri. Dari sini,
Shen Chongsheng dapat mengetahui bahwa Fang Yuan berbeda dari Gu Immortal jalur iblis biasa. Dia rasional, dia memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak seperti jalur yang benar. Setelah merenung cukup lama, Shen Chongsheng mengangguk perlahan dengan ekspresi serius, ini adalah kesempatan, baik untukmu maupun untukku. Hehehe, baiklah, mengapa tidak mengambil risiko? Di masa depan, jika seseorang tetap stagnan, mereka akan jatuh. Jika leluhur Shen Sang sadar kembali, aku pasti akan mencoba membujuknya untuk berhenti menyerangmu. Ini semua adalah material abadi tingkat rendah yang saat ini aku miliki, terimalah. Shen Chongsheng menunjukkan ketulusannya sekali lagi. Fang Yuan menahan mereka semua di dalam lubang abadi miliknya, dia telah berhenti menggunakan pedang fajar, dia perlahan mundur, bagus. Aku akan turun untuk mengambil formasi bawah air. Mengambil formasi bawah air merupakan pekerjaan yang berat bagi Fang Yuan, tetapi pada akhirnya, dia berhasil. Fang Yuan menusuk dan melukai Shen Sang, meskipun pilar cahaya putih emas tidak menghentikannya, pedang fajar tetap menyebabkan kerusakan pada pilar, sehingga merusak formasi bawah air. Formasi bawah air itu sudah hanya tersisa 40%, Shen Sang telah keluar darinya, yang menyebabkan celah besar di mata Fang Yuan. Itu penuh dengan retakan yang bisa dia targetkan. Jika dia terus bertarung, sebelum Shen Sang mati, formasi bawah air itu mungkin akan runtuh terlebih dahulu. Begitu runtuh, kemungkinan besar akan melibatkan Gu abadi di dalamnya. Fang Yuan tidak dapat mengendalikan Gu abadi mana yang akan terluka atau hancur, tetapi jika Gu penyesalan hancur, rencana Fang Yuan akan sangat digagalkan. Ini juga salah satu alasan mengapa Fang Yuan dan Shen Chongsheng bergabung. Formasi itu diambil oleh Fang Yuan, pilar emas putih yang menjulur ke langit menghilang, sementara Shen Sang mendapatkan kembali kebebasannya. Leluhur, Shen Chongsheng berteriak sambil mundur. Fang Yuan mengendalikan kapal perang terbang Myriad Year dan dengan hati-hati mundur. Shen Sang masih menjerit, jatuh ke dalam kondisi gila, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kebangkitan. Shen Chongsheng, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Fang Yuan bertanya. Tidak perlu. Shen Chongsheng menatap Shen Chongsheng, tidak dapat mengetahui keadaan atau kondisi apa yang sedang dialaminya. Tidak ada yang dapat dilakukannya, lebih baik kita menunggu sampai leluhur terbangun sendiri. Baiklah, Fang Yuan berkata sambil mengendalikan kapal perang terbang Myriad Year, bergerak lebih jauh. Tepat pada saat ini, Shen Sang tiba-tiba bergerak, tubuhnya seperti anak panah, terbang menjauh. Leluhur, Shen Chongsheng berteriak dan mengejarnya. Fang Yuan juga mengendalikan kapal perang terbang Myriad Year untuk mengejarnya. Namun Shen Sang sangat cepat, Myriad Year Flying Warship hanya sedikit lebih cepat. Fang Yuan tidak berani menggunakan Myriad Year Flying Warship untuk menghentikan Shen Sang secara langsung. Karena hal ini, Shen Sang berhasil terbang keluar dari lautan penyesalan. Shen Chongsheng dan Fang Yuan ingin melanjutkan pengejaran mereka, tetapi mereka dihentikan oleh penghalang tak terlihat. Sialan. Wajah Shen Chongsheng pucat, dia hampir mengumpat keras. Ini adalah metode dari Paradise Earth Immortal Venerable, yang telah dia alami sebelumnya, itu mencegah para dewa Gu asing berlarian, jadi setiap misi memiliki batasan tertentu kemana mereka bisa pergi. Kendala ini tidak berpengaruh pada Shen Sang, tetapi menghalangi Fang Yuan dan Shen Chongsheng. Mereka berdua hanya bisa menyaksikan Shen Sang terbang menjauh, akhirnya berubah menjadi titik hitam kecil di langit. Sepertinya dia tidak akan kembali. Fang Yuan mendesah. Shen Chongsheng tampak kaku dan memperhatikan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mendapatkan kembali sikapnya yang biasa. Dia menoleh ke Fang Yuan dan memaksakan senyum, kalau begitu, mari kita kembali dulu. Fang Yuan menghibur, saudara Shen, tidak perlu terlalu khawatir, meskipun leluhurmu melarikan diri, dia tidak dapat meninggalkan surga Paus Naga. Jika dia sadar, dia pasti akan mencoba menghubungimu dengan segala cara. Jika dia masih gila, itu akan lebih mudah bagi kita. Tugu Jasa tidak akan melihatnya membahayakan lingkungan dan orang-orang, pasti akan ada lebih banyak misi yang akan datang, seperti ini, untuk membunuh leluhurmu Shen Sang. Kata-kata Fang Yuan masuk akal, Shen Chongsheng mendengarkan dan mengangguk berulang kali, raut wajahnya sedikit mereda. Di bawah Tugu Jasa, suasananya tegang dan berat. Dua kelompok orang terpisah dengan jelas. Satu kelompok terdiri dari Miao Mingzhen, Zheng Luozi, Tu Tuo, dan yang lainnya. Kelompok lainnya terdiri dari anggota klan Shen,
dengan Ren Xiuping dan Tong Hua di sekitarnya. Aku ingin tahu apa yang terjadi di lautan tangisan penyesalan. Ya, itu Fang Yuan. Iblis ini telah mengalahkan pengadilan surgawi berkali-kali. Dia benar-benar menakutkan. Klanku memiliki 2 dewa gu peringkat 8 yang dapat saling membantu. Terutama dengan leluhur Shen Sang di sini, Fang Yuan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Jangan lupa, alasan mengapa Fang Yuan mampu mengalahkan pengadilan surgawi adalah karena mereka berada di sungai waktu. Tetapi tetua tertinggi pertama kita juga dibatasi oleh Dewa Bumi Surgawi, jadi dia tidak bisa melawan Fang Yuan. Dewa Gu Klan Shen berbisik, sementara kelompok Miao Ming Shen tetap diam. Mereka sangat ingin berteleportasi kembali dan melihat bagaimana pertempuran berlangsung, tetapi mereka takut bahwa begitu mereka berteleportasi, mereka akan terpengaruh oleh akibat pertempuran yang mengerikan, dan mereka mungkin terperangkap di dalamnya dan mati dengan kematian yang mengerikan. Tidak ada yang mau mengambil risiko bodoh, jadi mereka semua di sini dengan cemas menunggu hasil pertempuran. 2 lampu putih menyala saat Fang Yuan dan Shen Chong Sheng muncul bersama. Mereka kembali. Mengapa kita tidak melihat leluhur Shen Sang? Fang Yuan masih hidup, sialan. Pikiran para abadi bergetar saat ekspresi mereka berubah. Hehehe, Fang Yuan, berkat informasimu ini, aku jadi menghemat banyak waktu dan tenaga. Seru Shen Chong Sheng. Fang Yuan tersenyum dan melambaikan tangannya, ini adalah ketulusanku. Seperti yang kukatakan, ini akan menjadi situasi yang menguntungkan jika kau dan aku bekerja sama. Kelompok abadi itu terkejut lagi dan tercengang. Apa-apaan ini? Kalian berdua baru saja bertarung satu sama lain sebelumnya. Mengapa kalian tiba-tiba berhubungan baik? Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana leluhur Shen Sang? Para dewa gu tidak dapat menahan rasa terkejut dan takjub. Shen Chong Sheng tertawa, aku telah mencapai kesepakatan dengan Fang Yuan untuk bekerja sama untuk saat ini. Keluarkan semua bahan abadi yang kalian miliki. Apa? Para dewa gu Klan Shen tercengang. Shen Chong Sheng menganggukkan kepalanya dan menekankan, ini adalah kesepakatan yang kita buat, serahkan semua bahan abadi peringkat 6 dan 7 kalian kepadanya sekarang. Tetua tertinggi pertama, ini, para abadi itu saling memandang. Shen Chong Sheng menunjukkan ekspresi serius dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah perintah. Para dewa gu Klan Shen terdiam. Apa yang telah terjadi? Oh tetua tertinggi pertama yang agung, apa yang sebenarnya sedang kau pikirkan? Mereka hanya bertanya-tanya apakah tetua tertinggi pertama di depan mereka telah dikendalikan oleh Fang Yuan. Para dewa abadi Klan Shen berlama-lama sebelum akhirnya mengeluarkan material abadi mereka masing-masing dan menyerahkannya kepada Fang Yuan di tempat. Fang Yuan tersenyum dan menerimanya satu persatu. Dia tahu bahwa para dewa abadi Klan Shen pasti tidak akan menyerahkan semua material abadi, tetapi itu tidak masalah. Material yang dibutuhkan Fang Yuan untuk penyempurnaannya sebagian besar telah diperoleh. Setelah para dewa abadi Klan Shen selesai menyerahkannya, Shen Chong Sheng menatap Ren Xiuping dan Tong Hua. Kami juga, Ren Xiuping tidak dapat mempercayainya saat ekspresinya berubah pucat. Tatapan Shen Chong Sheng dingin saat dia mengangguk, Klan Shen akan memberimu hadiah untuk ini. Ren Xiuping hampir mengumpat keras. Klan Shenmu bekerja sama dengan Fang Yuan. Apa hubungannya denganku? Aku datang untuk bergabung dengan pasukanmu tetapi kamu memperlakukanku seperti ini. Ini terlalu. Shen Chong Sheng melihat keraguan Ren Xiuping dan tersenyum tipis, apakah kau masih tidak percaya padaku? Bahkan jika kau tidak percaya padaku, kredibilitas klan Shen-ku tidak sepadan dengan kepercayaanmu. Tuan, mohon maafkan aku, tentu saja aku percaya padamu. Hanya saja aku tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ren Xiuping tertawa dan menahan rasa sakit sambil memindahkan sebagian besar material immortalnya ke Fang Yuan. Tong Hua memiliki ekspresi yang sangat buruk tetapi dia tidak punya pilihan selain mengikutinya.